Halo, apa kabar? Ini hari Ahad, hari akhir pekan. Jadi teman-teman saya yakin sedang menikmati akhir pekannya, walaupun sebagian besar pasti juga disibukkan dengan COVID, karena di antara Anda pasti ada keluarganya yang kena COVID, karena probability-nya tinggi banget nih sekarang ya, Bung Rocky, orang terkena COVID ini dengan Omikron ini. Ya, akhir pekan dan awal dari akumulasi baru COVID. Ya, dan itu tentu terhubung dengan perilaku, termasuk perilaku presiden. Iya. Beberapa teman yang sudah jadi survivor COVID gitu ya, sembuh dalam nggak sampai sepekan mereka sembuh, mereka mengingatkan paling penting tenang, apalagi yang sudah vaksin lengkap, bahkan ada yang sudah booster masih kena juga, katanya gejalanya relatif lebih ringan dan pulihnya lebih cepat, tapi yang penting tenang menghadapinya gitu. Nah, saya karena supaya imunitas tubuh kita juga dan juga para viewer kita tidak drop, Bung Rocky, saya nggak mau ngajak Anda terlalu serius membahas akhir pekan semacam ini. Persoalannya serius, tapi jangan terlalu serius, karena kalau kita terlalu serius, istana juga nggak serius kok. Jadi ngapain kok kita mesti serius gitu. Jadi Oke, ini ada beberapa berita. Nah, saya bacakan seperti biasa, dan nanti saya minta Anda untuk memberikan beberapa komentar nih. Ini ada berita, sebenarnya ada dua versi. Misalnya Kompas menulis Ketua DPR minta agar pemerintah itu melibatkan masyarakat, rakyat dalam pembahasan undang-undang turunan dari ibu kota negara. Ini terus kemudian ada media yang membuat judulnya begini, dengan kata-kata ini satire juga ini, katanya bijak sekali. Kenapa kok apa maksudnya kok bijak sekali? Ya, kemarin saja waktu undang-undang IKN disetujui dan kemudian ada yang mau interupsi juga ditolak, maksud sekarang begitu undang-undang turunan diminta melibatkan masyarakat. Itu satu berita. Nah, kemudian yang menarik adalah Kompas. Ini Kompas membuat rangkuman setelah kerumunan Pak Jokowi di Sumatera Utara yang luar biasa kemarin itu. Kemudian dia membuat cerita kerumunan di Jakarta, NTT, Jabar, dan Sumut saat kunjungan Jokowi. Kemudian menyertakan jawaban-jawaban dari istana. Ini penting, dan nanti kita bahas lagi soal kenapa sih sampai sekarang pemerintah tetap tidak menolak PPKM naik level dan juga PTM dilanjutkan, pertemuan tatap muka dilanjutkan. Ini ada jawaban dari epidemiolog dari UI, Pandu Riono. Itu Bung Rocky. Saya mulai saja, saya kira Anda boleh komentari pendek soal tadi itu yang di Ibu Puan disebut bijak sekali oleh oleh media. Ya, itu sama dengan orang bikin rumah, itu udah jadi rumahnya baru dicariin IMB itu kan itu konyolnya tuh. Jadi sebetulnya buat apa lagi, karena turunan itu tentu tidak bisa membatalkan undang-undang pokoknya tuh. Jadi apa gunanya Ibu Puan bicara begitu kalau sudah dipastikan untuk pindah, dan karena itu pasal-pasal yang akan dibuat sebagai turunan dari undang-undang itu pasti akan comply dengan undang-undang pokoknya tuh. Jadi pelibatan publik itu kan mestinya di hulu bukan di hilir, itu cara berpikirnya juga terbalik-balik tuh. Udah nyampe di muara baru dicari apa penyebab banjirnya. Lalu dari awal memang banjirnya udah terjadi dari atas. Jadi mestinya Ibu Puan bilang mestinya dari hilir itu dari awal itu dilibatkan. Tapi kan bijaknya kan di situ emang kan, bijak yang terbalik gitu. Iya. Jadi dipastikan ini kalau ada media yang membuat kalimat dengan bijak sekali, itu bagian dari satire, karena dia juga sudah bingung mau menjelaskan bagaimana gitu ya. Iya, karena dianggap kalau undang-undangnya turunan-turunannya itu peraturan pelaksanaan segala macam itu melibatkan publik, maka undang-undangnya jadi benar. Loh, itu artinya penyebab banjir itu adalah air laut, bukan reboisasi, bukan pemotongan perusakan hutan. Jadi problem di hulu harusnya diselesaikan dari hulu, bukan tunggu di hilir. Jadi sekali lagi kita selalu lihat keterbalikan itu, dan Ibu Puan sering kali melakukan hal yang bijak semacam itu. Saya pikir
wah kalau bijak sekali ini berarti kampanye pilpres sudah dekat gitu. Ternyata ini hanya satire. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk yang lagi heboh memang kerumunan di Sumatera Utara kemarin gitu, dan Kompas mengumpulkan itu, dan rupanya dia membuat semacam round up sejak di beberapa kasus mulai dari Maumere, dan karena itu komentar-komentarnya masih banyak juga komentar dari orang istana yang sekarang sudah tidak ada di istana. Saya minta gini, saya akan bacakan kasusnya di mana, apa komentar istana, dan kemudian saya akan tanya apa komentar Rocky Gerung. Tapi sesuai dengan perjanjian kita sejak awal, nggak boleh terlalu serius menanggapinya, karena istana juga nggak terlalu serius ya. Ini janji ya, Oke. janji ya, nggak terlalu serius ya. Pasti, saya nggak pernah serius. Saya serius cuma soal 0%. Iya, oke. Nah, ini kita mulai dari kerumunan di Maumere. Nah, pada waktu itu ya, Maumere NTT, Pak Jokowi kan disambut luar biasa, bahkan juga bagi jaket di sana. Terus apa kata istana tentang kritik publik terhadap kerumunan itu? Tenaga ahli kantor staf presiden, yang saya kira ini pernah menjadi staf Anda juga, namanya Doni Gahral Adian, menyatakan bahwa kerumunan yang terjadi ketika Jokowi tiba di Maumere merupakan bentuk spontanitas warga. Itu kata Doni pada waktu itu. Ya memang cuma itu alasannya, kan harusnya memang spontanitas. Tapi semua tahu ketika kamera-kamera dibuka, itu spontanitas yang diarahkan itu. Kan dari awal kita tahu itu tipuan kamera. Jadi seolah-olah ada spontanitas, tapi memang pengerahan sudah ada sejak awal. Jadi ini semacam skenario yang dengan mudah terbaca, dan jawaban istana juga dengan mudah kita baca, pasti begitu jawabannya. Ya. Ini ada istilah di kalangan anak-anak muda disebutnya splendid, Bung Rocky. Jadi splendid. Namanya splendid. Splendid itu ada apa, candid yang terplanning. Jadi kan biasanya kamera candid itu seolah-olah itu candid, padahal sudah direncanakan. Jadi namanya splendid. Gitu. Itu istilah bagus tuh. Planet candid. Iya. Apa namanya tadi, spontanitas yang direncanakan. Nah, itu namanya. Iya. Oke, itu untuk di Maumere. Nah, sekarang kerumunan di Cirebon. Anda ingat ya, di Cirebon waktu itu ada orang yang sampai berebut kaos yang masuk ke got ya, waktu beliau kunjungan ke sana, karena ada kaosnya itu dilempar dan masuk ke got. Waktu itu yang lempar tapi bukan Jokowi, tapi rombongan Presiden Jokowi. Nah, terkait kerumunan di Cirebon, nah juru bicara Presiden Jokowi, Fadzlur Rahman. Nah, kalau Fadzlur Rahman yang Anda mesti ingat ya, sekarang dia sudah jadi yang mulia karena dia sudah menjadi His Excellency sebagai duta besar di Kazakhstan. Nah, kalau saya kemarin dikirimin foto-foto dari Fadzlur Rahman. Ada satunya dia pakai mantel gaya Asia Tengah gitu. Terus saya tanya pada yang mengirim, ada apa ini? Kenapa dikirim ke saya? Kata dia, siapa tahu Mas Hersu kangen dengan Fadzlur Rahman. Mas Hersu dan Bung Rocky kangen dengan Fadzlur Rahman. Sorry, saya jawabnya begitu. Nah, ini foto-fotonya Anda bisa lihat ya fotonya. Yeah. Ya, terus, nah kata Fadzlur begini, pembagian bingkisan biasanya diatur oleh protokol presiden. Tentu informasinya saya perlu dapatkan terlebih dahulu. Ini biasa tergantung protokoler. Jadi ini artinya dia tidak mengikuti kegiatan itu. Cuman dia menyatakan bahwa Jokowi tidak ada niatan tegas, niatan untuk menimbulkan kerumunan. Warga berkumpul pada kunjungan di Cirebon itu karena keinginan masyarakat untuk menyaksikan Jokowi dari dekat. Nah, ini yang paling penting ini nih, Bung Rocky. Menurut Fadzlur, Jokowi sebagai sosok yang sangat patuh protokol kesehatan. Terlebih Jokowi sendiri yang memutuskan soal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, ini penting ini kan. Tapi kata dia, tapi kan karisma beliau itu tiba-tiba bisa muncul begitu. Tetapi Presiden selalu mengingatkan dalam setiap kunjungan beliau diupayakan fokus untuk protokol kesehatan. Ini kata Fadzlur. Ya memang kalau soal karisma ada orang yang punya karisma, dan bahkan karena karismanya bagus, dia bisa memberi sinyal supaya orang jangan mendekat pada dia. Itu karena karismanya kuat kan. Pak Harto juga begitu, karismanya kuat betul, dan orang lambai-lambai dari jauh aja tuh. Jadi sebetulnya karisma itu tidak ditentukan oleh apa yang dilempar-lempar. Orang yang berkarisma nggak perlu lempar-lempar ke got, itu kacaunya di situ. Masa berkarisma lempar barang ke got. Jadi sebetulnya ini juga orang yang saya kenal, ya, sama seperti Doni dan Fadzlur, itu sama juga cara dia berkomentar. Nah, kita mau nilai sebetulnya apa sebetulnya karisma Pak Jokowi itu. Kan seseorang itu disebut noble
berkarisma kalau yang dia bawakan dengan bahasa tubuh itu menimbulkan kekaguman itu. Tapi orang tidak melihat bahasa tubuh Pak Jokowi. Orang nunggu bansosnya dilemparkan. Jadi itu bedanya tuh, melemparkan hadiah supaya orang berkerumun dan dia lalu senang itu. Bukan begitu yang disebut karisma. Sama juga dengan saudara Fajrul, walaupun dia udah pakai baju kebesaran di di mana tuh? Kazakhstan. Di Kazakhstan. Tapi orang anggap ya itu karena ada baju yang kebesaran. Nah, memang bajunya kebesaran buat ukuran si Fajrul tuh. Nggak, tapi terlalu mewah buat dia. Iya. Kalau nggak salah Kazakhstan ini kan sudah pindah ibu kotanya dari Almaty ke Astana. Ini salah satu kota terdingin di dunia ini. Jadi memang memang mungkin dia kedinginan di sana. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini soal Sumatera Utara. Ya, Bung Rocky, Sumatera Utara. Nah, terkait kerumunan di Sumatera Utara, ini kan kemarin ada yang nyebut bahwa Pak Jokowi itu tidak bijak, tidak bisa menjadi teladan dan sebagainya gitu. Kemudian dijawab oleh Istana ini. Sekarang yang menjawab Kepala Sekretariat Presiden, karena kan tadi Fajrul, Doni semua sudah nggak ada di istana lagi semua ya. Kalau Doni saya nggak tahu, mungkin balik ke kampus. Kalau Fajrul jelas jadi duta besar. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Nah, ini orang yang disebut-sebut bakal menjadi pejabat gubernur di DKI Jakarta menggantikan Anies. Dia menyebutkan gini, masyarakat tuh sangat antusias menyambut Jokowi. Mereka sangat antusias. Contohnya di Kabupaten Dairi. Sejak tahun 1974 baru tahun ini Presiden hadir di kabupaten itu sehingga antusias. Nah, saat disinggung apakah ada cara lain agar momen menyapa Presiden dan momen membagikan kaos tidak menimbulkan kerumunan, Heru menilai hal itu sulit dilakukan. Sulit ya kalau keinginan masyarakat ingin menyapa Presiden. Mereka diimbau sebelumnya untuk menggunakan masker oleh kepala wilayah. Begitu jawabannya. Ini logikanya. Memang masyarakat sulit untuk diatur. Ya. Tetapi Presiden bisa mengatur dirinya sendiri kan? Ya. Kan dia bisa atur dirinya supaya nggak ke situ tuh. Atau cari alasan lain. Jadi semua alasan yang diberikan itu hanya dimaksudkan untuk mengeluk-elukkan Presiden, termasuk saudara siapa tadi itu yang terakhir itu kan. Heru. Jadi sebetulnya, ya saya kira dari Doni, Fajrul sampai Heru, mereka semua tahu apa yang diinginkan Presiden, yaitu di-headline-kan supaya dieluk-elukkan itu. Jadi mereka sebetulnya dari awal ingin agar supaya Presiden diservis karena Presiden ingin dielulukan. Oleh karena itu dikumpulkanlah massa tuh. Oleh karena itu diaturlah bagaimana caranya bansos itu menimbulkan kerumunan. Bayangin kalau Presiden bilang, oke, ini bansos saya, ini karena kerumunan itu berbahaya, saya kirimkan aja melalui parcel perusahaan-perusahaan pengangkut itu. Nah itu sama juga kan, efeknya kan nyampe juga kan. Yang penting kan bansosnya nyampe, tapi bakal nggak ada headline. Jadi sebetulnya kemampuan istana untuk mencegah dirinya bertemu dengan rakyat itu tidak bisa dia batalkan karena dia memang ingin ada headline. Dan kita tahu selama beberapa minggu ini Presiden Jokowi nggak bikin headline, karena itu mesti ada yang disimbolkan sebagai eluk-elukan atau bahasanya antusiasme. Ya antusiasme karena disuruh antusias, ya antusias lah orang. Bagaimana nggak ada orang yang berkerumun kalau Presiden bilang, nih saya punya 1,2 juta nih buat dibagikan. Ya pasti semua orang berkerumun kan. Lain kalau Presiden bilang saya punya 1,2 juta rupiah untuk bantu COVID pada keluarga yang terpapar, tapi saya kirimkan lewat rekening ya, itu pasti nggak ada berita. Jadi memang Presiden doyan bagian-bagian begituan dengan akibat bahwa angka COVID itu tumbuh di mana-mana, di tempat di mana Presiden datang pasti angkanya bertambah. Ini jadi kalau yang begini ini saya kira sudah jadi semacam apa ya, semacam sifat Presiden gitu. Jadi agak susah mengubahnya ya. Kalau meminjam lagu yang populer di kalangan anak lagu-lagu Jawa itu disebutnya angel nih, memang angel ini tuturan itu susah dinasihati. Ya memang kan kalau dibilang rakyat tidak bisa diminta berubah sifatnya untuk menemui Presiden. Ya memang Presiden sifatnya minta ditemui, kan begitu angel-angelnya. Karena angel itu jadinya ambiar, Bu.
Ya, dan buyar setelah ambiar buyar seluruh perencanaan PPKM kan itu. Ya, Akhirnya begitu. ya, ya. Oke, jangan terlalu serius. Saya kembali mengingatkan ya. Ini hari akhir pekan. Ya, angin-angin aja dah. Nah, yang ini yang agak serius, tapi juga jangan sekali lagi juga jangan serius. Ini ada penjelasan sih. Mengapa kemudian kemarin itu kan banyak sekali kepala-kepala daerah yang ngotot itu mereka heran. Kalau dulu kan banyak kepala daerah itu berusaha menyebutkan bahwa PPKM levelnya mereka itu masih rendah 1, 2, 3. Sekarang ini yang terjadi justru banyak kepala daerah yang heran. Harusnya berdasarkan laporan mereka ke 4 kementerian itu mereka status mereka sudah naik level dari level 2 misalnya menjadi 4. Itu menunjukkan betapa seriusnya. Misalnya Depok gitu, kepala wali kotanya nyebut gitu, loh kita itu laporan kita sudah level 4, kenapa kita statusnya masih level 2 gitu. Terus Pak Luhut kan juga nolak Anies melakukan PTM membatalkan PTM di Jakarta. Artinya kalau PTM dibatalkan kan levelnya juga menjadi level naik juga levelnya, level 3 atau level 4. Terus banyak kepala daerah yang nekat seperti Bogor, Banten dan sebagainya, akhirnya mereka ngambil keputusan sendiri gitu, walaupun sebenarnya nggak boleh. Nah, ini ada penjelasannya dari epidemiolog Pandu Riono. Dia menyatakan jawabannya sebenarnya jelas, karena kalau PPKM level 4 itu kan ada konsekuensi biaya, konsekuensi ekonomi. Nah, pemerintah sudah nggak punya duit untuk itu. Itu penjelasan dia loh ya. Ya, kalau penjelasan kita pers atau publik menganggap ya memang Pak Jokowi lagi berhemat, karena itu biarkan aja kesehatan merosot, yang penting ibu kota tetap jalan. Kan itu trade off-nya begitu tuh. Jadi berhemat demi semen, sementara COVID-nya itu dibiarkan aja tuh. Jadi memang konsekuensi dari PPKM kan mesti masuk lagi pada yang dulu kita udah bicarakan, bahwa undang-undang karantina mewajibkan pemerintah untuk biaya. Itu yang memang nggak bisa tuh. Jadi sekali lagi APBN itu adalah cermin yang paling rasional. Kalau dia dipakai jor-joran di ibu kota baru, itu pasti banyak ibu-ibu yang kehilangan kemampuan untuk menjaga dan merawat kesehatan keluarganya tuh. Jadi selalu ada jarak antara ibu kota dan rintihan ibu-ibu yang anak-anaknya tidak bisa sekolah, yang keluarganya juga terpaksa mesti berhemat. Pada saat yang sama kerumunan tidak bisa dihindari. Jadi soal-soal yang memang serius, karena kita mesti nggak ini serius, karena ini menyangkut pilihan kebijakan. Jadi betul lah Ibu Dokter Pandu itu selalu membuat kita mengerti bahwa pada akhirnya kebijakan itu adalah memilih mau membanggakan mercusuar ibu kota baru atau mau merawat orang-orang yang punya potensi terpapar karena kemiskinan. Kan begitu aja. Oke, Bung Rocky, saya kira target kita ngomong tidak terlalu serius tercapai, tapi ada satu hal yang tercecer ini. Saya tadi diingatkan juga oleh seorang teman, dia mengirimkan link lama. Ini link lamanya itu adalah file ketika Andika ya, Jenderal Andika kalau nggak salah, dia masih jadi Kasat itu, dia pernah menegur seorang kepala staf Korem di Merauke, karena ketika dia sedang memberikan pengarahan, dia main-main gadget gitu ya. Jadi rupanya dia sambil dan kelihatan walaupun zoom gitu. Dan itu ditegur oleh Andika pada waktu itu. Saya nggak tahu bagaimana nasibnya Kasrem ini yang ditegur sama Andika. Nah, orang kemudian mengingatkan kemarin dalam kunjungan di Sumatera Utara kan ketika Pak Jokowi sedang berpidato, Pak Luhut bukan main handphone. Jadi beda ya. Pak Luhut sudah menerima telepon. Jadi kelihatannya telepon serius. Tapi orang kemudian bercanda-canda, lah ini kalau zaman Pak Harto atau zaman SBY, dan bahkan sebenarnya di masa Andika itu pasti akan ditegur. Ada seorang pembantu pidato main handphone atau menerima telepon ketika Pak Jokowi sedang berpidato. Oh, itu kita jangan terlalu curiga pada Pak Luhut. Kita mesti coba hitung siapa yang dia telepon. Kemungkinan cuma 2 itu. Atau memang ada menteri yang kena COVID dan darurat sekali dan terpaksa Pak Luhut harus atas itu kan. Karena komando COVID kan ada Pak Luhut. Jadi sangat mungkin itu seorang pejabat tinggi juga yang sedang dirawat dan Pak Luhut harus cepat-cepat beri akses pada kesehatan. Atau memang Pak Luhut tiba-tiba ditelepon oleh seorang presiden
Xi Jinping, presiden Cina, sehingga Pak Luhut terpaksa mesti angkat telepon dari presiden Cina itu. Cuma itu kemungkinannya. Jadi Pak Jokowi ya nanti akan diterangkan oleh Pak Luhut bahwa oh maaf sekali karena Presiden Xi Jinping ingin berbicara maka saya angkat teleponnya tuh. Ya. Sangat mungkin begitu kira-kira. Ya. Oke, jadi jangan selalu negatif thinking dulu, jangan seuzon dulu. Kita tunggu penjelasan atau kita penjelasan istana. Nanti kita buat lagi setelah ada penjelasan istana nanti akan ada apa penjelasan Rocky Gerung. Baru gitu ya. Ini baru dugaan ya, ini dugaan. Ya. Oke, yang penting jangan negatif thinking. Namanya netizen macam-macam ke komennya gitu. Oke, terima kasih Bung Rocky. Kita menduga 0% akan berlanjut. Yes, 0%. Saya tidak menduga, aku yakin 0% akan berlanjut. Itu kepastian alamiah. Siap.